Senin, 18 Februari tahun 2024, wartawan ekonomi Bengkulu diberikan kesempatan oleh Bank Indonesia untuk mengunjungi wirausaha unggulan Bank Indonesia yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Dari keterangan Bank Indonesia, wirausaha yang mengelola gula aren ini sudah memiliki omzet yang baik, berkisar 70-120 juta per bulannya, bahkan penjualannya sudah sampai keluar daerah. Usaha pengolahan gula aren milik Pak Suparmanto ini pun telah mendapat berbagai penghargaan baik tingkat Provinsi Bengkulu maupun tingkat nasional yang diberikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Untuk lebih jelasnya, bagaimana cara pengolahan dan lainnya, mari kita simak penuturan dari Manajer Sari Aren. Untuk proses produksi pembuatan gula semur di sini, yaitu proses pertama tadi di bahan baku kami peroleh dari petani binaan. Kita ada kurang lebih 50-60 petani binaan di khusus desa atas ini. Jadi tidak setiap bahan baku dari petani aren dalam bentuk cetakan itu bisa diolah menjadi gula semur. Jadi bagaimana menentukan bahwa gula itu kualitasnya bagus yang bisa diproduksi menjadi gula semur? Salah satunya speknya itu dari warna. Warna itu bisa dari warna merah bata atau kuning. Yang kedua itu ada tekstur. Teksturnya gula itu harus kering, jangan lembek. Yang ketiga itu harus bermasir. Bermasir potong itu ada kesan gitu. Itu salah satu spesifikasi bahwasanya gula atau bahan baku dari petani itu kualitasnya yang terbaik, yang kualitas baik. Jadi yang kualitas di bawah itu tidak kita pakai. Itu nanti akan kita jual ke pasar bebas. Jadi yang gula yang kualitas terbagus dari petani itu yang bisa kita olah untuk menjadi gula semur. Jadi penerapan kami ke petani, salah satunya kami fokusnya itu menaikkan kualitas dari petani. Dengan adanya usaha ini, kami menyisihkan margin kepada petani. Setiap bahan baku yang berkualitas akan kami lebihkan daripada nilai umum yang di pasaran yang tergolak ambil begitu. Jadi setelah bahan baku itu kita peroleh sudah kita sortir, kita langsung masuk ke proses produksi. Untuk ruangnya di sini. Yuk, kita sambil dan proses produksi. Proses partikel gula ini akan jauh lebih kecil. Agar apa? Nanti pada proses pengolahan dan proses kedua itu tidak memakan waktu yang lama. Jadi contoh gula yang spek yang terbaik seperti ini, Bapak Ibu rasakan ya. Dari warna itu merah bata, teksturnya kering, tidak lembek ya, tidak berair. Nanti ini menentukan di mesin ini Bapak Ibu. Semakin baik kualitas gula aren yang diberikan ke petani di sini, semakin bagus hasil rajangannya nanti seperti itu. Ini warnanya kuning berkualitas yang bisa kita produksi menjadi gula semur seperti ini. Ini proses pertamanya itu proses berada. Jadi gula kualitas terbaik dari tadi kita ada agar mendapat proses produksi. Agar di proses pembuatan nanti tidak memakan waktu yang lama. Karena ini mau lagi ya, silakan. Waktunya 5-6 jam, tapi kali berapa ya? Dengan suhu 60 derajat Celcius. Suhunya berapa? Suhunya 60 derajat. Karena sering dilakukan proses pembalikan, ini vertikal dan proses yang berbeda. Jadi vertikal dari yang basah tadi dengan kadar air kurang lebih 20%, ini bakal kita sebutkan jadi 3% yang menjadi seperti ini.
airnya. Ya, kadar airnya kalau dari petani itu kadar airnya masih tinggi. Itu di kisaran 18 sampai 20% dari gula batu tadi. Ini kita tidak ada melakukan dengan proses campuran dengan apapun. Jadi semakin baik proses pengeringan tadi, kadar air yang begitu sedikit, maka daya tahan dari bulan itu semakin lama. Begitu. Berapa tadi? Berapa? Kadar airnya berapa? Kadar air kita SOP nya 3%. 3%. Suhunya berapa tadi Mas? Suhu apa ini? Suhunya 60 derajat. 60 derajat. 60 derajat sampai. Ini udah 3%. Ini sudah. Berarti 3%. Nanti jadi yang kita harus seperti ini loh. Kalau dari lakukan proses balik aja. Nah, sekali balik nanti ada proses penyelidikan lagi lah. Oh, pengayakan. Nanti yang granula kecil seperti ini akan kita katakan di musim penyelidikan. Oh, jadi yang belum nanti proses penyelidikan nanti itu akan menambah dana yang kita turunkan terus ya. Tapi kualitasnya sama nggak? Open sama hardware? Itu sama. Itu sama ya? Sama. Nanti bagus ya? Sama-sama kita mungkin sama-sama kerjanya. Mana yang lebih murah untuk listriknya? Open atau hardware? Sebenarnya saya jadi kalau untuk kita itu nggak bisa impor lah. Kalau kita kalau makan ayam kan nggak bisa tenaga matahari lah. Oh itu hardware pakai matahari ya? Kalau hari lagi nggak panas, memang bisa. Setelah itu kita data yang kita ini harus kita lakukan proses pembayaran. Jadi kita di proses pembayaran ada dua grade. Yang pertama ada grade 1 yaitu regular. Kita membayangkan itu S22 di mana tingkat kesalurannya lebih lurus. Yang kedua kita ada grade yang kedua yaitu S14 itu untuk tanya di mana. Ini nanti bakal kita sebutkan lagi. Ini yang pertama ini yang kanan. Ini itu yang pertama yang grade 1 premium itu saya akan 22 halus. Yang 22 18. Yang kedua itu yang 18 digunakan ayakan dan 18. Jadi ini salah satu mesin untuk pengemas otomatis untuk kemasan yang paling kecil, yang mini, atau kemasan saset yang untuk kemasan sekali pakai atau sekali penyeduhan. Ini kemasan dengan isi atau berat ini 8 gram. Untuk kemasan sekali penyeduhan atau sekali pakai atau sekali konsumsi. Ini kemana masarkannya? Itu daya tahan. Itu daya tahan untuk gula tersendiri karena SOP kita kadar airnya 3% itu bisa jangka 1 tahun. Jadi kita dari proses produksi tidak ada bahan campuran apapun. Jadi untuk menentukan daya tahan atau masa kadaluarsa itu ada di proses pengeringan. Semakin bagus atau semakin kecil kadar air yang dihasilkan, maka mutu atau daya tahan gula tersebut semakin bagus dan semakin lama. Masarnya kemana nih? Masarkannya kemana? Itu pemasaran. Kalau untuk yang saset ini ada fermentasi tersendiri Pak, seperti hotel dan kafe-kafe. Hotel di seluruh Bengkulu nih. Ya, hotel seluruh Bengkulu dan di luar Bengkulu. Salah satunya kita yang ada di Jawa Barat, daerah Bekasi dan Pekanbaru sama Palembang. Gula aren sebagai gula pemanisnya. Bapak Ibu rekan-rekan kalian. Juga sampai di Jawa lah. Ya, alhamdulillah. Untuk proses produksi atau kapasitas produksi kita dalam 1 sampai 10 ton per bulan itu yang biasanya yang original, varian original kita ada beberapa varian, ada yang gula cair juga, ada yang varian cair kental, ada yang varian dengan kopi atau tanem,
itu namanya aren, yaitu kopi gula aren. Tapi kita udah beragam varian juga yang kita produksi atau kita buat di tempat produksi ini. Untuk omset berapa? Kalau omset kita di angka 70 sampai 120 per bulan. Dari Sarean hanya satu, tapi ada rekan reseller dan distributor itu daerah Bengkulu aja kurang lebih ada 25 toko kita. Salah satunya tersebar di toko-toko oleh-oleh di sekitaran Bengkulu. Ya betul. Kalau untuk jual secara online kita udah ada, kita juga ada toko online yang sendiri, baik itu media e-commerce dan media sosial itu kita udah memasarkan lewat e-commerce atau media sosial. Itu nama e-commerce atau media sosial kita itu @aris_official. Lumayan sekarang Pak, apalagi di beberapa tahun ini perkembangan media sosial kan lagi melejit tinggi. Jadi untuk penjualan produk-produk UMKM ini sangat terbantu dengan adanya platform media sosial dan e-commerce seperti itu. Tadi offline dan online 110 juta ya? Kalau untuk bahan baku kita melibatkan petani karena proses awal atau awal ininya yaitu petani yang punya kuncinya. Petani punya akses yaitu pohon aren. Jadi di sini kita melibatkan ada kurang lebih 60 petani binaan yang kita bina terkhusus di saya seperti itu. 50 sampai 60 orang petani binaan. Kalau total seluruh di desa ini kurang lebih petani arennya saja itu kurang lebih 350 sampai 400 orang perajin. Total seluruh desa, satu desa ini. Di sini satu desa ini mayoritas Bapak Ibu rekan saya ada 80% warganya itu profesinya penderes aren atau petani aren. Paling laris itu kemasan yang grade 2 dan grade 1 itu Pak. Ya. Kalau dari segi offset Pak ya, tapi kalau dari segi kapasitas atau segi belanjanya itu ya offset. Ya, karena kita bekerja kan yang gawatnya lebih banyak. Itu satunya ya sama beda Pak. Nanti itu baru harga umum, kalau untuk harga distributor dan harga resellernya itu beda lagi. Tergantung 120 juta per bulan. Yang paling mahal itu ada yang di gula sebenarnya premium Pak. Kalau untuk sektor permodalan yang pertama kita mengganti jadi yang kedua untuk investasinya salah satunya itu menunjang kapasitas dan proses produksi kita itu dari perbankan. Ya. Peran dari BI sendiri terhadap ini apa? Sejauh ini yang kami rasakan peran dari Bank Indonesia seperti membina strateginya nampaknya artinya peningkatan omset bagi kami itu senilai 50 sampai 65% dari peningkatan omset. Selain itu juga kami pun dari segi sarana prasarana kami sudah memadai, sudah mencukupi, sudah mempunyai sudah terstandar melalui kita kesehatan dan depan. BI ngasih bantuan peralatan ya? Yang banyak ini dari beberapa tahun ini Bank Indonesia mengasih kepada kami dan UMKM yaitu sarana peralatan. Iya, peralatan. Baik itu tingkat petani maupun di IKM sendiri. Ada itu pembinaan ya? Selain itu pembinaan. Hadir di sini yang kami hormati Pak Suparmanto dan Mas Emang selaku tuan rumah. Mohon izin Pak, kita mengadakan acara di sini untuk teman-teman wartawan semua yang dari Bengkulu. Teman-teman, dalam acara pelatihan wartawan ini mungkin dari BI agak sedikit berbeda ya. Jadi tidak hanya materi tertulis atau presentasi yang besok akan kita sampaikan, namun juga ada terkait dengan kunjungan ke UMKM. Mungkin Bapak Ibu teman-teman wartawan mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kok BI ngurusin UMKM gitu kan? Apa hubungannya moneter dengan sari aren gitu? Atau apa hubungannya duit di bank dengan tanaman kopi atau mungkin padi? Baik Bapak Ibu, salah satu tugas di BI adalah selain di bidang selain moneter juga kita mendukung pemerintah daerah untuk
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan atau mendukung pertumbuhan ekonomi yang sustainable di sini. Dan untuk pertumbuhan ekonomi sustainable itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya adalah dari sektor real. Dan kami untuk kebijakan pengembangan UMKM ini ada beberapa hal yang kita sentuh di sana. Ada beberapa kriteria yang dimana UMKM ini bisa kita bantu. Yang pertama terkait dengan untuk mendukung pendanaan inflasi daerah. Dan untuk mendukung pendanaan inflasi daerah, biasanya kita pilih komoditas-komoditas tertentu, misalnya padi, cabai, telur ayam, daging ayam, seperti itu. Kemudian ada lagi UMKM yang bisa kita bantu, kriterianya adalah terkait dengan komoditas unggulan daerah. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Rejang Lombok ini salah satu unggulannya adalah kopi dan aren. Oleh sebab itu, kenapa kita bantu untuk pengembangan sari aren di Rejang Lombok ini? Apakah targetnya sari aren ini apakah hanya sekedar produksi atau seperti apa? Tidak, teman-teman. Jadi nanti mimpi kita adalah sari aren bisa mengembangkan pemasarannya tidak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri. Tentunya target kita adalah ekspor. Dan juga sari aren ini sudah secara bertahap kita bantu ya Mas Raffi ya. Tadi saya kumpul dengan Mas Raffi, Mas Ebang ini ternyata sudah pernah ikut UBI ya 2015. Jadi ada program wirausaha unggulan Bank Indonesia waktu itu 2015, sehingga kita bisa men-tracking Mas Ebang ini ternyata bermain di komoditas unggulan di Rejang Lombok, yaitu adalah sari aren. Sehingga kita secara bertahap dari tahun 2015 sampai dengan sekarang secara bertahap pengembangan aren ini. Yang dulunya kita bantu dari sisi rumah produksi, kemudian hal-hal teknis lainnya terkait dengan pimpinan teknis, dan sekarang kita fokusnya ke produk-produk yang sudah siap konsumsi ya. Konsumsi dan juga sampai ke pengolahan limbahnya. Dulu Mas Embang waktu tahun lalu ya Mas masih punya PR nih terkait dengan limbah. Ini limbahnya mau dikenain sih, dibuang gitu kan. Dulu seperti itu, dan akhirnya tahun lalu kita bersama dengan Dr. Nugroho dari Yayasan ANSA mempunyai menulis sebuah program untuk pengolahan limbah ini, akhirnya bisa dimanfaatkan untuk sebagai semacam pupuk organik bagi tanaman hortikultura. Dan hasilnya sekarang menurut cerita dari Mas Parmanto tadi, dari hasil limbah itu sudah dimanfaatkan oleh anggotanya untuk tanaman-tanaman hortikultura. Misalkan apa Pak tanamannya Pak biasanya Pak? Sawi, tomat, cabai, bawang merah, dan sudah dimanfaatkan, dan jagung juga. Itu tentunya mengurangi kos dari penggunaan pupuk kimia, dan tentunya kalau misalkan ini sudah produksinya bisa banyak, tentunya bisa dijual juga. Jadi yang tadinya limbah tidak bernilai dibuang, bisa punya nilai untuk pupuk organik. Itu sekelas info dari Pak Suparmanto dan sari arennya, dan nanti teman-teman bisa menggali lebih banyak lagi terkait dengan sari aren sendiri. Dan nanti mungkin dari Mas Afan terkait dengan fungsi pengembangan UMKM secara lebih detail. Mas Afan akan menjelaskan bagaimana sih posisi BI dalam pengembangan UMKM di Bengkulu ini, apakah dan bagaimana UMKM yang bisa dibantu, kemudian terkait dengan apa lagi Van kira-kira terkait dengan framework dari bagaimana kita pengembangan UMKM di secara nasional seperti apa. Mungkin itu saja sekilas dari kami, nanti akan coba dijelaskan oleh Mas Afan terkait dengan detailnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ika Nugraha atas penjelasan yang telah diberikan. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan yaitu secara teknis bagaimana sih Bank Indonesia membina UMKM di Provinsi Bengkulu, kemudian apa saja intervensi dari Bank Indonesia terhadap UMKM, bagaimana proses perkembangan UMKM dari nol, nanti akan dijelaskan oleh Mas Afan dan juga dari Pak Suparmanto beserta Mas Hendro. Selanjutnya kepada Mas Afan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dita Ditya selaku Deputi Kepala Perwakilan, yang kami hormati rekan-rekan wartawan, Pak Suparmanto serta Mas Embang dari Sari Aren, dan teman-teman rekan kerja Bank Indonesia yang lain yang saya cintai.
Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kompak sekali ya, berwarna coklat, meja putih. Ini menggambarkan bagaimana kekompakan juga wartawan di Bengkulu juga untuk menggali lebih dalam ya, bagaimana peran dari Bank Indonesia untuk dapat berkontribusi nyata kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih Bank Indonesia ini melakukan intervensi terhadap UMKM? Yang pertama, memang UMKM ini punya peranan yang besar, tetapi ini data terhadap nasional ya. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu juga, bahwasanya di tahun 2019 itu datanya ada 64,2 juta UMKM, di mana 61% itu kontribusi UMKM terhadap PDRB. Lebih lanjut, 15,7% itu kontribusi UMKM terhadap ekspor pada tahun 2021, serta 4,1% kontribusi UMKM terhadap global value chain. Ya, ada iklan lewat. Nah, kemudian melihat potensi tersebut, Bank Indonesia merasa UMKM ini memiliki peran strategis untuk dapat kami intervensi. Seperti Bapak Ibu ketahui juga bahwasanya Bank Indonesia memiliki 3 pilar utama ketika berbicara tentang kebijakan. Ada stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, dan juga stabilitas sistem pembayaran. Stabilitas nilai rupiah yang berkaitan dengan pengembangan UMKM ini terkait dengan inflasi pangan terkendali. Nah, apa sih hubungannya kenapa UMKM jadi inflasi pangan? Mungkin tadi Pak Adit telah sampaikan bahwasannya UMKM sendiri pun ada klaster-klasternya. Ada klaster pangan, ada klaster produk unggulan untuk ekspor, kemudian klaster untuk pariwisata dan semacamnya. Nah, di sini di stabilitas nilai rupiah terkait dengan inflasi pangan terkendali, kemudian juga dukungan terhadap kontribusi ekspor. Untuk di stabilitas sistem keuangan, kita juga merasa bahwasannya UMKM perlu adanya inklusi ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan, serta di stabilitas sistem pembayaran yang terkait dengan digitalisasi di UMKM. Mungkin Bapak Ibu melihat juga bagaimana proses adanya kris dari perbankan dalam hal digitalisasi yang dapat mendorong ya peningkatan kapasitas digital, kemudian literasi keuangan digital juga gitu. Itu bagaimana pemanfaatan e-commerce juga oleh UMKM tersebut. Nah, mungkin lebih lanjut kalau seandainya Bapak Ibu ketahui, di pengembangan UMKM ini kita sebenarnya ada kurang lebih ya, mungkin ada 4 klaster. Yang pertama ada klaster ketahanan pangan yang mungkin tadi disampaikan ya, bahwasanya klaster ini mendorong atau terkait dengan pengendalian inflasi, karena kita juga ada pengembangan dengan kelompok tani, kemudian klaster produk unggulan ekspor. Nah, ini salah satu kategori sari aren ini berada. Kami menganggap bahwasannya produk sari aren adalah produk unggulan di Rejang Lebong, dan juga kita sebenarnya secara ke depan ya ada rencana mendorong sari aren ini bisa hingga tahap ekspor. Jadi dari Bank Indonesia mungkin ke depannya selain bantuan-bantuan yang telah diberikan seperti bantuan teknis ya, BIMTEK kita pernah berikan di tahun lalu juga. Sari aren adalah perwakilan dari Provinsi Bengkulu pada acara IKRA, Industri Kreatif Syariah, di mana memang salah satu agendanya adalah Expo level internasional, dan kita menganggap bahwasannya sari aren ini memiliki potensi untuk dapat kita dorong hingga ekspor. Nah, kemudian bagaimana tahapan-tahapannya? Nah, sebenarnya dari Bank Indonesia ini ketika berbicara pengembangan UMKM, kita intervensi dalam 3 hal. Yang pertama korporatisasi, kemudian kapasitas, dan satu lagi adalah pembiayaan. Ketika berbicara korporatisasi, kita berbicara mengenai kemudahan berusaha, izin usaha, sertifikasi gitu. Kemudian juga akses permodalan, terus juga kerjasama antar daerah, terus juga mendorong kemudahan untuk pasar ekspor. Nah, kapasitas ini kita berbicara mengenai training atau misalnya BIMTEK kepada para UMKM-nya.
Kemudian juga sebenarnya ketika BIMTEK itu banyak yang dilakukan seperti digitalisasi. Bagaimana UMKM ketika sudah melakukan onboarding atau pengembangan kita, biasanya kita juga fasilitasi baik itu dari laporan keuangan, kemudian juga e-commerce kita coba bantu ya bagaimana pembuatan e-commerce, terus juga terkait dengan bisnis model kanvas, bagaimana pengembangan bisnis yang baik dan lain sebagainya, serta inovasi dan penggunaan teknologi terkini. Dan yang terakhir ada pembiayaan. Pembiayaan ini bisa terkait dengan business matching. Mungkin dari kami bisa berkoordinasi juga dengan pihak perbankan ataupun melalui sumber pendanaan lainnya, kurang lebih seperti itu. Intinya dari kami, kalau di Bank Indonesia, intervensinya adalah 3 poin tersebut tadi ya, korporasi, terus kapasitas dan juga pembiayaan. Nah di Sari Aren ini kita memang sudah membantu dalam hal fasilitasi ya dengan